kami di DG Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di saham TLKM atau Telekomunikasi Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada direkturnya, direktur utama yaitu Riri Ardiansyah, lalu ada direktur keuangan and risk management yaitu Heri Supriyadi. Untuk saham Telkomsel ini, kalau kita lihat ya, ini kemarin harga sahamnya pernah menurun, tapi kita lihat lagi kinerjanya itu nanti gimana. Laporan keuangan kali ini nilainya itu dia miliaran ya, berarti nanti dikali saja dengan 1 miliar itu rupiah juga, 1 miliar rupiah. Kas dan setara kas kita lihat dari 29 triliunan sekarang menjadi 33 triliunan, meningkat cukup banyak. Kemudian persediaannya itu dia meningkat di mana itu mencapai 100 miliaran. Nah, berarti persediaan dia mencapai 100 miliaran, peningkatan mencapai 100 miliaran. Kemudian total aset lancarnya kita lihat meningkat juga. Total asetnya kita lihat dari 287 triliunan sekarang menjadi 299 triliunan. Nah, sudah mau mencapai angka 300-an triliunan. Kemungkinan nanti mungkin tahun depan itu sudah mencapai angka itu, ataupun tahun ini lah ya, seharusnya tahun ini. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan saham seperti Bank BCA, Bank Mandiri gitu-gitu memang masih lebih kecil asetnya. Total ekuitasnya itu dia meningkat, hutangnya juga meningkat. Tetapi di sini ada satu hal yang menarik, yaitu ketika kita lihat total hutangnya itu dia meningkat lebih banyak daripada total ekuitas itu sendiri. Nah, ini bisa nampak ya. Bisa nampak ini 6 triliunan lebih. Nah, pokoknya ekuitas diabetasnya itu sama ekuitas memang dia meningkat itu hampir berbarengan, tapi masih gak gitu apa ya. Pendapatannya kita lihat dari 149,2 triliunan sekarang menjadi 149,9 triliunan. Nah, di mana ini pendapatan ini meningkat, tetapi dari persentase jumlahnya itu masih tergolong kecil. Memang untuk ini saya bersyukur ya, di mana beberapa perusahaan memang tahun ini semua rata-rata menurun pendapatannya, ini masih meningkat dan diikuti dengan peningkatan beban juga. Kalau kita di sini, karena peningkatan beban itu labanya itu dari 44 triliunan sekarang hanya tersisa 42 triliunan untuk laba usaha, dan untuk laba tahun berjalan setelah dikurangi pajak ini itu dari 32 triliunan sekarang menurun menjadi 30 triliunan. Nah, jadi labanya itu dia menurun, tapi setidaknya masih banyak lah ya, dia gak begitu menurun drastis. Arus kas kita lihat, terus sebenarnya kalau 30 triliunan kita anggap mereka tambah lagi dan persediaan 100 miliaran aja ya, masih belum itu sampai juga. Kalau kita lihat dari debitasnya itu pun seharusnya ini pendapatannya tergolong oke sih untuk yang tahun 2024 ya. Penerimaan dari pendapatan bunga dan lain-lain. Tapi walaupun oke kan, semua orang pada takut ya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa nanti takutnya taruh di antara ini itu ya kan. Tapi sebenarnya kalau semuanya itu untuk Indonesia menjadi semakin lebih baik, ya itu apa salahnya ya. Ya paling kita pintar-pintar aja, kita lihat perusahaannya bagus atau enggak. Kalau bagus invest, kalau kurang bagus ya dikurangi investnya atau enggak, terserah itu ya. Ini persentase kepemilikannya, ini entitas anaknya kita lihat. Ini masih sama ini ya kepemilikannya. Apakah ada yang berubah? Oh, ada yang berubah nih. Ini kemarin 2023 ada PT Ultra Mandiri Telekomunikasi. Nah, sekarang mereka sudah ada ya sekitar 100%-an kepemilikan. Kita lihat lagi. Nah, ada lagi nih. Oh, ini berkurang ini ya. Kemarin ada, sekarang udah gak ada. PT Bosnet. Dasar penyusunan laporan keuangan. Kita skip ini semuanya tulisan-tulisan. Nah, kita lihat angkanya saja ya. Kas dan setara kas kita lihat di sini ada
pihak berelasi. Pihak berelasi ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini ini agak susah dilihat sih, di mana mereka ada pakai Rp, US dollar, ada TWD, ada Euro, JPY, DHKD. Jadi semua negara ini mata uangnya itu Hong Kong, Australia, apa itu semua masuk ya. Mereka gak ada pisahkan kayak satu-satu, misalnya untuk yang taruh di bank ini untuk yang rupiah berapa, yang Jepang berapa, yang ini berapa, mereka kayak gitu ya. Mereka langsung kayak gini, jadi agak susah sih sebenarnya nengoknya, karena perihal angkanya juga ya. Perihal angkanya, misalnya kalau yang kurang mengerti itu pasti ibaratnya gini lah, dia ada 7 US dollar, ini apa nih 7 US dollar? Nah kan gitu ya, apa cuma 7 dolar saja. Deposito berjangka ini sama juga formatnya seperti ini. Memang ada beberapa perusahaan yang dia laporan keuangan itu formatnya agak sedikit berbeda. Nah itu entah karena mereka mengikuti standar internasional atau karena memang mereka memiliki format sendiri. Tapi setahu kami penyajian laporan keuangan itu ataupun akuntansi itu tetap ada standarnya. Deposito berjangka ini pihak ketiga, Bank Mega, Bank Pembangunan Daerah, Bank Maybank. Bank BCA di mana nih? Bank Pembangunan Daerah. Oh, enggak ada ya Bank BCA ya. Bank Cina Construction Bank. Ini MCOR ini ya. Piutang usaha kita lihat. Pihak berelasi. Nah, piutang usaha pihak berelasi paling banyak itu BUMN 1,9 triliunan. 1,9 triliunan dari 1,8 jadi 1,9. Indosat peningkatan 400 miliaran. Nah, PT Indonesia ada juga. Oh, ini pihak berelasi PT Indosat juga pihak berelasi ya kalau kita lihat di sini. Pihak ketiga ini bisa nampak di sini. Berdasarkan umur, ini jatuh tempo yang lebih dari 6 bulan itu paling banyak. Saya nggak paling banyak sih, tapi banyak jumlahnya itu cukup banyak. Nah, kami pernah mengatakan bahwa kami kurang menyukai perusahaan yang dia piutangnya itu agak macet. Nah, tapi kita perlu lihat juga itu jenisnya apakah ini bank, apakah ini perusahaan swasta, apakah ini perusahaan BUMN. Nah itu semua perlu dilihat ya. Investasi jangka panjang. Instrumen keuangan diukur panen wajar melalui laba rugi ekuitas 7 triliunan dari 7,5 menjadi 7,7. Kemudian ini nilai wajar melalui penghasilan, kompensasi lain, ekuitas, obligasi semua ada ya. Memang rata-rata BUMN itu dia ada beli obligasi juga, ada ekuitas juga. Tapi sebenarnya penerbit obligasi kan pemerintah Indonesia juga. Nah kemudian BUMN beli juga. Nah tahu-tahu sendiri lah ya. Aset tetap bisa di sini. Semua. Utang usaha kita lihat. Utang usaha kepada pihak berelasi sedikit, pihak ketiga banyak. Ini memang terbalik ya. Memang ada beberapa perusahaan yang seperti ini. Dia piutang usahanya itu dia kebanyakan yang pihak berelasi. Lalu yang utang usaha itu kebanyakan yang pihak ketiga. Nah, bagi yang tahu-tahu, yang udah tahu, yang udah ngerti, nah itu sudah bisa nangkap lah itu artinya apa ya. Bebannya masih harus dibayar, operasi pemeliharaan dan telekomunikasi, gaji dan tunjangan. Tema kami ya, sebenarnya saham Telkomsel ini saham Telkomsel ini termasuk, kalau kita bilang ya perusahaannya, termasuk perusahaan yang cukup bagus. Mengapa? Karena kan semua orang rata-rata masih menganggap kartu Telkomsel itu paling oke jaringannya. Nah, ataupun terkadang ada perusahaan yang mau pasang untuk yang perusahaannya, untuk data soal perusahaan itu kan butuh yang besar. Nah terkadang mereka lihat biaya juga, kayaknya biaya Telkomsel itu lebih terjangkau untuk apa, untuk yang besar itu ya, tapi kurang tahu juga sih. Mungkin tergantung lokasinya. Modal saham ini kita lihat.
Saham seri A diwarna saham seri B pemerintah. Oh, ini adalah The Bank of New York Mellon Corporation. Nah, sekitar 4%-an. Nah, sekitar 4%, 4,23%. Kemarin kalau tidak salah ini memang ada juga ya, tapi sekitar berapa ya? Oh, ini 4,02. Berarti kalau kita lihat di sini, ini Bank New York ini dia menambah kepemilikan di saham Telkomsel ini. Nah, ini berarti cukup bagus ya. Nah, ini Bank New York. Ada apa dengan Bank New York? Bank New York itu, mengapa namanya Bank New York Mellon Corporation? Itu sebenarnya dulunya itu Bank New York, kemudian sama Mellon Corporation dia bergabung gitu. Mellon Investment atau apa itu? Pokoknya dia merger. Nah, bergabung namanya. Pendapatan nih bisa ada di sini, tapi formatnya lagi-lagi berbeda ya dengan laporan keuangan biasa. Ini formatnya ini agak sedikit apa? Paling perlu nengok itu, kita langsung nengok dari jumlah pendapatannya aja. Nah, jumlah pendapatan data internet dan jasa teknologi informatika. Dia untuk yang huruf tebal ya, untuk yang huruf angkanya itu dibuat tebal. Nah, bisa lihat di sana saja. Ataupun lihat dari bawah nih. Nah, 83,4 triliunan. Berarti mereka paling banyak mereka dapat dari mobile, di mana dapat 83,4 triliunan. Kemudian yang kedua itu ada consumer 26 triliunan, enterprise 20 triliunan, WIB 18 triliunan. Kemudian yang lain-lain. Ini kita lihat ya, ini yang mobile kan yang 2024 kan 83,4 triliunan. Kita lihat nanti yang 2023 itu berapa. Apakah mereka ada mengalami peningkatan untuk yang mobile atau justru mengalami penurunan? Nah, ini ternyata kayak mengalami penurunannya ini ya. Kemarin 85, sekarang 83. Tapi memang sebenarnya begini. Walaupun banyak orang yang berpikiran bahwa Telkomsel itu bagus, tapi ada beberapa orang juga yang untuk pesaing-pesaingnya itu sinyalnya udah mulai bagus dan harganya lebih murah. Nah, jadi itu tergantung juga ya, tergantung pribadi masing-masing mau pakai apa. Beban karyawan, kita lihat gaji dan tunjangan 9,6 jadi 9,4. Cuti insentif dan lain-lain. Ini ada operasi tanpa pemeliharaan. Pokoknya kalau kami lihat ini bebannya ini biar meningkat gak gitu banyak. Meningkat sedikit-sedikit aja masih oke jika dibandingkan dengan labanya. Nah, jadi masih oke lah ya semuanya. Kecuali tadi ada yang bebannya misalnya dari 20 miliaran ataupun 20 triliun langsung meningkat menjadi 90 triliun. Nah, itu kan udah besar kali itu. Tapi ini masih oke-oke aja ya kalau kami lihat di sini. Nah, ini kita skip. Tapi memang perusahaan Telkomsel ini menurut kami cukup bagus sih. Cukup bagus dari segi brand awareness-nya dan gitu ya. Manajemen modal ini ada juga. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi. Nah, ini nengok-nengok aja lah nih.